Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 275, sebuah chapter yang menjanjikan pertarungan antara Dagtriad melawan para kesatria sihir dari kerajaan Clover. Karena di halaman terakhir, masing-masing anggota Dagtriad sudah berhadapan dengan dua kesatria sihir kerajaan Clover. Sedangkan Mereoleona yang bertarung melawan Majin Spade saat ini sudah berhasil menjatuhkan Majin Spade dan membakar Majin Spade dengan teknik mana zone yang sudah ditingkatkan. Tapi sebelumnya kami ingin minta maaf bila ada kesalahan, karena pembahasan kali ini hanya bersumber dari terjemahan fans dan masih ada beberapa perbedaan terjemahan yang baru bisa dipastikan setelah terjemahan resmi dirilis. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 275 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, walau tidak dijelaskan di chapter sebelumnya, ternyata sebelum keberangkatan menuju kerajaan Spade, Nahato sudah terlebih dahulu memberikan informasi tentang Dagtriad, ritual pohon klipot, hingga informasi tentang gerbang pembatas atau gerbang penghubung dua dunia. Dan singkatnya, Nahato menjelaskan bahwa untuk membuka gerbang, Dagtriad membutuhkan pohon klipot, dan untuk membangkitkan pohon klipot, Dagtriad harus mengaktifkan sebuah ritual terlarang yang memanfaatkan sebuah lingkaran sihir yang sangat besar. Lalu lingkaran sihir yang sangat besar ini memiliki 4 lingkaran sihir yang terletak di tempat yang terpisah dan memiliki fungsi yang berbeda, di mana satu lingkaran sihir di tengah merupakan lingkaran sihir tempat pengorbanan sekaligus sebagai tempat kebangkitan pohon klipot, dan 3 lingkaran sihir sisanya akan digunakan untuk mengaktifkan ritual kebangkitan pohon klipot dan akan diisi oleh Dagtriad. Di mana berkat informasi inilah kesatria sihir kerajaan Clover mendapatkan 2 rencana untuk menggagalkan rencana Dagtriad. Rencana pertama adalah menghancurkan pohon klipot dengan bantuan kekuatan anti sihir tanpa membatalkan ritual yang dilakukan oleh Dagtriad. Tapi rencana ini memiliki resiko yang besar. Resiko pertama, jaminan keberhasilan dari rencana ini masih sangat kecil, karena Nahato sendiri mengatakan kalau dia tidak terlalu yakin kekuatan anti sihir Asta bisa menghancurkan pohon klipot. Resiko kedua, orang yang digunakan sebagai pengorbanan dan diletakkan di pusat lingkaran sihir bisa kehilangan nyawa saat pohon klipot dihancurkan secara paksa. Kemudian rencana kedua, mengalahkan semua aktivator atau semua orang yang mengaktifkan ritual kebangkitan pohon klipot secara bersamaan. Karena menurut Nahato, ketika para aktivator dikalahkan, maka ritual kebangkitan pohon klipot akan terhenti, dan pohon klipot tidak akan tercipta hingga gerbang pembatas pun tidak akan terbuka. Dimana seperti yang kita tahu, di chapter ini para kesatria sihir dari kerajaan Clover lebih memilih untuk menggunakan rencana kedua. Lalu sanggupkah kesatria sihir kerajaan Clover menjalankan rencana kedua dengan sempurna? Hal menarik kedua, Nahato benar-benar sudah mengetahui kebiasaan dan cara kerja dari keamanan di kastil kerajaan Spade. Dan setidaknya itulah yang bisa kita simpulkan saat Nahato menjelaskan, walaupun di luar kastil dia sudah menyiapkan pengalih perhatian, tapi tim penyerang Dagtriad pasti akan bertemu dengan beberapa Dark Disciple di sekitar tempat Dagtriad. Dimana karena hal inilah, Nahato menyarankan agar salah satu anggota tim penyerang Dagtriad untuk dijadikan sebagai umpan yang bertugas untuk melawan dan mengalahkan semua Dark Disciple di sekitar Dagtriad. Di mana 3 kapten yang bertugas untuk hal ini adalah Dorothy, Nozel, dan juga Fuegoleon. Lalu karena Nahato sempat mengatakan untuk menyerang Dagtriad dengan orang sebanyak mungkin, maka menurut kami Fuego, Dorothy, dan juga Nozel akan ikut bergabung untuk melawan Dagtriad setelah mereka berhasil mengalahkan para Dark Disciple. Hal menarik ketiga, Majin Spade terlihat sama sekali tidak terluka setelah terkena pukulan api Mereo. Tapi yang kami bahas di hal menarik ketiga ini bukanlah hal itu, melainkan Majin Spade itu sendiri. Di mana di panel yang menjelaskan hal ini, sang autor memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa Majin Spade tidak memiliki sayap seperti Majin sang Elder Elf. Ya, walaupun Majin Spade sendiri memiliki beberapa ciri fisik yang sama. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa Majin Spade tidak memiliki sayap yang serupa dengan Majin sang Elder Elf? Mungkinkah ini menandakan
bahwa Majin Spade sendiri belum sempurna dan memiliki kekuatan yang lebih lemah dari Majin Sang Elder Elf. Tapi bila ini memang benar, mengapa Majin Spade belum sempurna? Akankah Morris melakukan sesuatu hingga membuat Majin Spade menjadi Majin yang sempurna? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik keempat, ternyata salah satu alasan Mereo berlatih dan terus meningkatkan kemampuan yang dia miliki adalah berkat keterlibatannya dalam insiden reinkarnasi elf, di mana pada saat itu Mereo akhirnya menyadari bahwa masih ada makhluk yang tidak terpengaruh oleh sihir miliknya. Lalu selain hal ini, dari flashback Mereo dan Nahato, sang autor juga sudah menjelaskan bahwa Nahato bisa mengetahui tentang Mereo dari orang lain, di mana hal ini bisa kita simpulkan dari perkataan Nahato yang berbunyi, "Seperti yang kudengar, kau memang orang yang mengejutkan." Lalu dari siapakah Nahato mendapatkan informasi tentang Mereo? Oh iya, dari flashback ini bisa kita simpulkan juga bahwa anggapan fans yang mengatakan kalau Mereo bisa terlibat dengan penyerangan ke Spade Kingdom merupakan sesuatu yang sudah direncanakan oleh Nahato memang benar adanya. Dan alasan Mereo sempat menghilang serta tidak terlihat sama sekali karena Mereo sendiri memang pergi berlatih sendirian dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di kerajaan Clover. Bahkan Mereo sendiri sempat mengatakan kalau dia tidak peduli dengan penculikan Yami dan William. Lalu mengapa dia bisa terlibat dengan penyerangan ke Spade Kingdom? Ya tentu saja karena dia tertarik dengan musuh yang muncul di Spade Kingdom, sekaligus untuk mencoba hasil latihan yang dia jalani seorang diri. Hal menarik kelima, Mereoleona menggunakan sebuah sihir baru yang membuatnya terlihat diselimuti oleh api. Dan dari flashback yang diperlihatkan sebelumnya, sihir baru Mereo ini sepertinya merupakan hasil dari latihan yang dia jalani seorang diri. Tapi sayangnya belum ada penjelasan detail tentang kelebihan dan cara kerja dari sihir baru Mereo ini. Dan dari apa yang diperlihatkan di chapter 275, kita baru bisa mengetahui kalau sihir baru Mereo ini sudah meningkatkan kerusakan dari serangan yang dia lepaskan, sekaligus meningkatkan kemampuan sensorik dan kemampuan bergerak di udara. Lalu lewat salah satu petunjuk yang diucapkan oleh ayah Ralph, sepertinya cara kerja dari sihir ini adalah dengan cara mengumpulkan mana di sekitarnya dan memanipulasinya hingga terciptalah sihir api yang menyelimuti tubuh Mereo. Oh ya, saking besarnya mana yang dikumpulkan oleh Mereo, ayah Ralph sempat berkata kalau tubuh Mereo seolah sudah menjadi mana itu sendiri. Hal menarik keenam, setelah sang autor memperlihatkan kegilaan dari kekuatan Mereo yang dapat menghindari dan menangkis semua serangan dari Majin Spade, Mereo akhirnya melepaskan sebuah serangan terakhir sambil berkata, "Tidurlah sekali lagi untuk selamanya." Di mana serangan terakhirnya ini merupakan sebuah serangan yang tercipta dari peningkatan teknik Mana Zone dengan nama sementara Mana Zone Full Release Kalidus Brachium Purgatory Abyss. Nah, berkat serangan terakhir inilah Mereo berhasil menjatuhkan Majin Spade sekaligus membakar tubuh Majin Spade. Lalu benarkah Majin Spade yang terbakar sudah berhasil dikalahkan oleh sihir gila milik Mereo? Atau akan ada sesuatu yang membuat Majin Spade bangkit kembali? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik ketujuh, di waktu yang bersamaan dengan Mereo yang menjatuhkan Majin Spade, 6 kesatria sihir dari kerajaan Clover akhirnya berhasil menemui Dactriad, di mana tim Nahato bertemu dengan Dante, tim Yuno bertemu dengan Zenon, sedangkan tim Charlotte bertemu dengan Vanica. Lalu seperti apakah pertarungan mereka akan dimulai? Dan apakah hanya ada 6 kesatria sihir yang akan bertarung melawan Dactriad? Ya, menurut kami sendiri nantinya akan ada beberapa kesatria sihir yang ikut membantu ke-6 kesatria sihir tersebut. Dan sepertinya kesatria sihir yang pertama kali datang untuk membantu mereka adalah 3 kapten yang sebelumnya bertugas sebagai umpan untuk menghadapi para Dark Disciple, di mana Fuego Leon akan membantu tim Nahato melawan Dante, Nozel membantu tim Yuno melawan Zenon, sedangkan Dorothy akan datang untuk membantu tim Charlotte melawan Vanica. Lalu karena seri shonen memiliki kebiasaan untuk membuat musuh berhasil menjalankan rencana atau paling tidak setengah dari rencana mereka, maka menurut kami ketiga tim penyerang Dactriad ini akan kewalahan melawan Dactriad.
Ditambah lagi, seperti apa yang sudah kami sampaikan di video review chapter 274, Zenon sudah mengetahui kalau ada seorang penyusup yang berhasil mendapatkan informasi tentang rencana Taktriad. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Zenon akan tinggal diam dengan hal ini? Atau Zenon malah sudah menyiapkan sesuatu yang bisa menyudutkan para kesatria sihir dari kerajaan Clover? Lalu sesuatu seperti apakah yang sudah disiapkan oleh Zenon? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.